Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Iman. Saya adalah dosen tetap Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman web enterprise. Saya mengampu mata kuliah pemrograman web enterprise pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah pemrograman web enterprise ini adalah yaitu mata kuliah ini dirancang untuk memberikan landasan teknis dan praktis kepada mahasiswa dalam membangun aplikasi web enterprise menggunakan framework Laravel. Fokus pembelajaran mencakup pemahaman arsitektur MVC, pengelolaan routing dan controller, penggunaan Blade untuk tampilan, manajemen data dengan Eloquent ORM, serta penerapan fitur keamanan, autentikasi dan otorisasi, dan penyusunan proyek aplikasi berskala kecil hingga menengah. Perkuliahan mata kuliah pemrograman web enterprise ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka langsung pada Laboratorium Komputer Universitas Mercu Buana. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama, menjelaskan konsep dasar framework Laravel termasuk instalasi, arsitektur direktori, dan pola arsitektur MVC atau model, view, dan controller. Yang kedua, mengimplementasikan routing, controller, dan tampilan Blade template dalam pengembangan aplikasi berbasis Laravel. Yang ketiga, mengelola data menggunakan Eloquent ORM, termasuk pembuatan model, migrasi, seeding, dan relasi antar tabel. Keempat, menerapkan validasi, session, mekanisme error handling untuk meningkatkan keandalan aplikasi Laravel. Kelima, mengembangkan fitur autentikasi dan otorisasi, serta menerapkan middleware dalam pengendalian akses pengguna. Dan yang keenam, membangun aplikasi web enterprise sederhana berbasis Laravel yang mencakup model CRUD, integrasi template, dan penyusunan mini project. Adapun materi-materi pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web enterprise ini meliputi yang pertama, materi terkait pengenalan Laravel, instalasi dan konfigurasi, struktur direktori, serta konsep MVC. Yang kedua, materi terkait routing dasar, routing dinamis, serta pembuatan controller. Yang ketiga, materi terkait Blade, layout dan komponen, dan ada materi terkait integrasi dengan template admin. Keempat, materi terkait database, yaitu adanya migration, seeding, CRUD, lalu ada relasi, yaitu one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Kelima, materi terkait form, yaitu request validation, adanya season, kemudian penanganan error. Keenam, model login, register, logout, middleware, role, dan permission. Dan yang ketujuh adalah terkait perancangan, implementasi, dokumentasi, dan presentasi mini project Laravel. Metode perkuliahan pada mata kuliah pemrograman web enterprise ini yaitu yang pertama adanya ceramah interaktif, yang kedua pembelajaran kolaboratif, ketiga project based learning, keempat presentasi, kelima diskusi, dan studi kasus. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, yaitu 15 pertemuan untuk tatap muka dan 1 pertemuan
untuk ujian akhir semester. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi, yaitu yang pertama adalah kriteria penilaian tugas besar, yaitu di mana tugas besar ini terdiri dari 2 tugas besar, yaitu tugas besar 1 dan tugas besar 2 dengan masing-masing bobot penilaian 30%, dan untuk penilaian ujian akhir semester sebesar 40%. Dan untuk presensi itu adalah sebagai syarat dalam mengikuti ujian akhir semester. Penilaian saya lakukan secara objektif dengan mengacu pada indikator yang terukur seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan mahasiswa dalam menganalisis studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang transparan untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam evaluasi. Hasil penilaian tersebut saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik yang konstruktif guna mendukung proses pembelajaran berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis, sikap adaptif terhadap perubahan, serta kesiapan menghadapi tantangan di dunia kerja, khususnya di bidang teknologi informasi yang terus berkembang pesat. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pemrograman web enterprise. Kita akan masuk ke perkuliahan kita untuk pemrograman web enterprise, di mana untuk modul pertama ini kita akan membahas terkait konsep dasar dari framework Laravel, yaitu dari modelnya, dari view-nya, serta controllernya itu seperti apa. Namun sebelum itu kita akan next membahas terkait pendahuluan. Dalam mengembangkan sebuah website, pemilihan framework yang tepat merupakan salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan. Framework berfungsi sebagai fondasi yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi web dengan lebih efisien dan terstruktur. Di mana dengan memilih framework yang sesuai dengan kebutuhan proyek, website yang dihasilkan akan memiliki performa maksimal, fitur yang relevan, dan kode yang lebih mudah untuk dipelihara dan dikembangkan di masa depan. Seperti yang kita ketahui, mungkin teman-teman juga pernah membaca gitu ya. Framework untuk pengembangan website ini cukup banyak. Ya, mulai dari awalnya kita menggunakan PHP, MySQL, kemudian kita ada CodeIgniter atau CI, dan lain sebagainya, cukup banyak. Dan yang terakhir itu ada Laravel. Nah, Laravel yang akan kita gunakan untuk perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Next. Nah, Laravel ya, kalau dalam websitenya, kita kutip dari websitenya adalah Laravel is a web application framework with expressive, elegant syntax. Laravel merupakan framework berbasis pemrograman PHP yang dapat digunakan dalam proses pengembangan website supaya lebih maksimal. Penggunaan Laravel akan membuat website yang dihasilkan lebih maksimal dan dinamis. Next. Nah, Laravel pertama kali dirilis oleh Taylor Otwell pada tahun 2011 untuk menyediakan pengganti yang sangat baik bagi framework PHP yang lebih lama, yaitu bernama CodeIgniter atau yang kita kenal dengan CI. Ini disebabkan karena CodeIgniter tidak menawarkan fitur hebat seperti dukungan untuk autentikasi pelanggan bawaan, yaitu built-in customer authentication, dan otorisasi pengguna yang tepat atau proper user authorization. Pada bulan Juni 2011, Laravel merilis versi beta pertamanya, dan kemudian di bulan yang sama Laravel 1 dirilis. Kemudian berlanjut ya sampai pada tahun-tahun sekarang, ya, Laravel terakhir itu ada Laravel versi 10, ini pada tahun 2023 dengan fitur argumen dan tipe pengembalian, lapisan abstraksi yang ramah pengembang untuk proses eksternal,
perintah CLI generator, pembaruan UI Horizon dan teleskop, dan lain sebagainya. Kemudian tahun 2024 muncullah versi 11 dengan fitur struktur aplikasi yang sederhana, Laravel Revert, pembatasan kecepatan per detik, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini adalah alasan kenapa kita perlu menggunakan Laravel, ya. Berdasarkan survei W3Techs, ya, diagram ini menunjukkan persentase situs web yang menggunakan berbagai bahasa pemrograman CC server atau server side scripting. PHP digunakan lebih dari 75%, ya, dari semua situs web yang bahasa pemrograman CC servernya kita ketahui. Yaitu dia berada di urutan pertama. Next. Nah, berdasarkan survei Buildwith, ya, saat data ini diambil terdapat 1 juta lebih situs di dunia yang menggunakan framework Laravel. Dengan 21.000 diantaranya itu berasal dari Indonesia yang menggunakan Laravel. Next. Kemudian data pada Januari 2023 berdasarkan riset survei juga, yang most popular backend framework ini diisi oleh Laravel dengan total 71.000 pengguna backend frameworks. Nah, disarankan, ya, untuk menginstal Laravel Anda harus terlebih dahulu menginstal Composer pada mesin Anda, ya. Composer kemudian digunakan untuk menginstal setiap paket Laravel. Kemudian ada Node.js juga diperlukan. Ya, kalau pada macOS kita memerlukan Homebrew untuk mempercepat instalasi Laravel pada komputer kita. Kemudian selain itu, ada beberapa alternatif gitu ya, alternatif yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan Laravel Heart pada macOS, Laravel Valet pada macOS dan Linux, kemudian Laragon dan XM pada Windows dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menginstal, ya, dengan teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa, kita akan mencoba menginstal beberapa hal-hal yang diperlukan atau persiapan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Laravel pada komputer kita. Ada getcomposer.org, kemudian klik download. Nah, setelah itu boleh diinstal. Nah, ya benar yang ini, download and run Composer setup, kemudian diinstal. Setelah install Composer, ya, selanjutnya kita bisa menginstal Node.js, gitu ya. Nah, Node.js ini adalah lingkungan runtime yang mencakup semua yang Anda butuhkan untuk menjalankan program yang ditulis dalam JavaScript. Node.js digunakan untuk menjalankan script di server guna merender konten sebelum dikirimkan ke browser web. Kemudian, Node Package Manager atau NPM adalah pengelola aplikasi dan repositori untuk mengembangkan dan berbagi kode JavaScript. Ya, NPM ini memungkinkan untuk pengelolaan dependensi Node.js. Nah, Node.js ini bisa diakses pada node.js. Kemudian yang pertama, ya. Nah, di situ akan muncul install Node.js, itu teman-teman boleh klik. Nah, boleh pilih yang Windows installer. Oke. Nah, sekarang tadi komposernya sudah berhasil diinstal, ya. Nah, sudah selesai, kita boleh klik next dan finish. Nah, untuk memeriksa apakah Composer itu sudah bisa dipakai pada komputer kita, maka teman-teman mahasiswa semuanya ini bisa buka pada command prompt, ya, command promptnya, kemudian tinggal diketikkan Composer. Nah, kalau dia muncul seperti ini, maka Composer sudah berhasil diinstal. Seperti itu ya.
atau sudah dapat digunakan. Selanjutnya kita coba buka untuk Node.js-nya. Nah, Node.js seperti ini. Ya. Nah, dilakukan instalasi juga sama gitu ya. Teman-teman sembari menunggu setelah menginstal, nah nanti kita akan coba mendownload kebutuhan lainnya. Nah, yaitu ini ada XAMPP. Ya, XAMPP adalah software open source berbasis web server yang berisi berbagai program. Nah, aplikasi ini bisa digunakan ke banyak jenis sistem operasi gitu ya. Karena kita pada lab ini menggunakan Windows, maka kita akan coba install aplikasi XAMPP ini pada lab. Nah, kebetulan untuk XAMPP sudah terinstall semua pada komputer teman-teman, jadi nanti kita bisa langsung gunakan. Node.js sudah terinstall, silakan cek dulu pada command prompt-nya. Nah, kemudian boleh diketikkan node spasi -v. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau sudah muncul ya berarti ini sudah terinstall versi 22.17.0. Ya, jadi aplikasi Node.js sudah berhasil diinstal. Kemudian kita akan cek, boleh dibuka XAMPP-nya, sudah ada ya seharusnya. Nah, oke ya, XAMPP sudah berjalan. Sembari menunggu gitu ya, sembari menunggu tadi Composer sudah, kemudian Node.js sudah. Maka sekarang teman-teman kita coba sekarang untuk menginstal aplikasi Laravel gitu ya, sebagai percobaan pertama kita untuk menjalankan aplikasi Laravel pada komputer. Teman-teman boleh tuliskan gitu ya. Kalau tadi pada command prompt-nya sudah berhasil menggunakan ketik Composer kemudian muncul hasilnya yang panjang itu, ya. Boleh sekarang ketikkan pada command prompt-nya Composer spasi create project ya. Create dash project kemudian spasi ini prefer this Laravel garis miring Laravel kemudian versi ya. Lalu nama folder gitu ya. Nah, ini kita coba untuk menggunakan Laravel 11 pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan diketik di ini ya, atau boleh di-copy dari modul yang sudah saya bagikan. Kemudian silakan diketik pada command prompt ya, dan tunggu hasil sampai selesai gitu ya. Oke ya, kalau sudah berhasil nanti dia akan mendownload gitu ya, menginstal beberapa, mendownload filenya untuk library yang digunakan pada Laravel. Ya, mari kita persiapkan kebutuhan kita yang lain, yaitu text editor ya. Tadi sudah diinstal ya untuk Notepad++, atau kita menggunakan VS Code juga bisa. Nah, ini fungsinya nanti untuk melakukan editing pada coding yang kita akan buat. Ya. Oke, next. Nah, setelah kita berhasil menginstall Laravel, maka pertama kali ya kita akan melihat apa saja sih yang ada pada folder Laravel yang kita buat tadi. Secara garis besar, beberapa folder gitu ya. Struktur folder dan file dalam Laravel mengikuti pola yang sangat terorganisir untuk memudahkan pengembangan aplikasi web yang scalable dan maintainable. Berikut adalah penjelasan tentang folder dan file penting dalam struktur proyek Laravel. Ada folder app, di mana sebagian besar program yang kita buat akan kita simpan dalam folder ini. Folder controller yang terletak dalam folder HTTP adalah lokasi di mana kita akan menyimpan semua controller yang akan kita buat. Sedangkan file di model akan kita simpan folder model.
Lalu folder database ya merupakan folder untuk menyimpan file-file yang berhubungan dengan pengelolaan database, yaitu factory, migration, dan seeder. Selanjutnya ada folder public ya, ini adalah untuk digunakan untuk akses file-file yang bisa diakses oleh publik. Lalu folder resource ya, ini jika file control dan models disimpan pada folder app, maka file view yang akan kita buat pada aplikasi kita akan disimpan pada folder resource, yaitu pada folder view di dalam folder resource. Lalu ada folder roots ya. Ini menyimpan semua file roots untuk aplikasi kita. Di sini Laravel telah menyediakan 4 buah file roots. Kita akan banyak menggunakan file web PHP untuk aplikasi berbasis web yang kita buat. Dan yang terakhir ada env. Env itu adalah settingan ya yang kita gunakan pada Laravel, yaitu env. Di sini ada settingan untuk database dan lain sebagainya. Kita akan membahas bagaimana cara mengkoneksikan antara Laravel yang kita buat dengan server XAMPP yang sudah kita install. Ya, jadi untuk minggu pertama ini kita akan membahas bagaimana cara menginstall persiapan-persiapan atau aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan untuk menjalankan aplikasi Laravel di komputer-komputer kita. Oke ya, oke. Ini setelah berhasil mungkin boleh dijalankan terlebih dahulu ya. Boleh masuk ke foldernya, setelah itu ketik php artisan serve. Nah, kalau aplikasi Laravel berhasil diinstal maka akan muncul seperti ini ya. Kita coba di control klik. Nah ya, jadi ini adalah tampilan Laravel. Tapi untuk integrasi dengan database atau melakukan perubahan kode, mungkin kita akan lanjutkan pada minggu depan. Oke, next. Nah, oke. Ya, sebelum kita masuk ke konsep MVC gitu ya, apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan terkait instalasi atau terkait Laravel, terkait tadi Node.js maupun Composer ya. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. Saya ingin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Tadi kan Pak Fauzi bilang ya, kalau misalkan Laravel ini itu setiap tahun bakal ada update. Iya. Semisal tahun ini saya menggunakan Laravel 11 dan tahun depan sudah keluar Laravel 12, apakah project Laravel 11 saya akan error gitu, Pak? Oh iya, oke. Pertanyaan yang bagus. Kalau kita mengikuti perkembangan Laravel gitu ya, sebenarnya dalam beberapa tahun ke depan penggunaan Laravel, misalkan tadi Gibran bertanya, misalkan 11 ingin kita gunakan tahun ini dan ternyata sekarang muncul Laravel 12 gitu ya, apakah akan error atau tidak? Jawabannya adalah tidak error jika kita tidak melakukan perubahan pada server. Biasanya Laravel itu perkembangannya akan mengikuti dengan versi PHP yang terbaru. Seperti contoh sekarang muncul PHP versi di atas 8.1, 8.2, 8.3. Nah, misalkan kebutuhan minimal di Laravel 11 adalah PHP 8.1. Jika kita upgrade 8.1 tadi ya ke 8.2 atau 8.3 dan kita masih menggunakan Laravel 11, maka akan muncul error. Namun, apabila kita masih menggunakan Laravel 11 ya, kita install tahun lalu dan environment pada komputer kita, yaitu database-nya, PHP-nya masih sama, kemudian versi PHP-nya masih sama, database-nya masih kita gunakan yang lama, maka tidak akan muncul error. Tapi kalau misalkan kita update PHP-nya dan kita masih menggunakan Laravel yang lama, maka itu kemungkinan besar akan muncul error karena beberapa fitur di Laravel baru itu mengikuti versi PHP yang dibuat saat ini, gitu ya. Mungkin seperti itu ya, Gibran ya. Oke, sudah jelas ya? Oke. Baik, selanjutnya ada pertanyaan? Oke. Ya. Kalau gitu kita akan lanjutkan sebelumnya tadi. Oke ya. Iya, sebelum kita membahas terkait
bagaimana aplikasi Laravel editingnya dan lain sebagainya. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait konsep MVC pada Laravel. Ya. Apa sih MVC itu? MVC itu adalah konsep model, view, dan controller. Di mana ketika seorang user atau pengguna ya mengakses website kita menggunakan komputer, laptop, mobile dan lain sebagainya, mengakses misalkan www.laravel.com gitu ya, maka dia akan melakukan request ke controller. Ya. Setelah itu, controller ya, akan meminta data ke model. Ya. Kemudian model akan berinteraksi dengan database jika memang ada data yang disimpan pada database. Setelah itu, model akan mengembalikan kepada controller. Dan yang terakhir, controller akan merender responnya pada view. Setelah itu, view akan menampilkan tampilan halaman yang kita ingin buka. Nah, detailnya adalah seperti berikut. Next. Ya, jadi user ketika membuka halaman sebuah website ya, melalui halaman browser yang kita gunakan, misalkan ada Google Chrome, Mozilla dan lain sebagainya, akan mengirimkan request kepada controller. Gitu ya. Aplikasi Laravel akan memeriksa file routing yang akan mengarahkan pada controller mana yang akan dipanggil. Kemudian di dalam controller, aplikasi akan melakukan proses sesuai dengan fungsi yang kita buat di dalamnya. Apabila proses di dalam controller memerlukan akses ke database, maka controller akan memanggil sebuah model. Nah, model tadi akan melakukan interaksi ke database. Aksi yang dilakukan bisa berupa input data, update data, dan menghapus data, atau hanya menampilkan data saja. Kemudian 5, model mendapatkan data dari database. Data yang dihasilkan model kemudian dikirimkan kembali ke dalam controller untuk diproses lebih lanjut atau dikirimkan langsung ke halaman view. Lalu controller memanggil halaman view beserta data yang sudah diperoleh dari model, dan yang terakhir halaman akan ditampilkan seperti yang kita gunakan sehari-hari ya. Sebelum kita tutup perkuliahan kita, mari kita absen terlebih dahulu untuk memeriksa kehadiran teman-teman ya. Ya. Oke ya, untuk Gibran Hadir. ya. Lucy Hadir. Dika, Hadir. Fahmi Hadir. ya. Jadi itu adalah pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Minggu depan akan kita lanjutkan untuk melakukan editing ya, membuat sebuah halaman, bagaimana cara mengkoneksikannya dengan database, lalu bagaimana cara membuat atau mengatur fitur-fitur yang ada pada Laravel dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas atensinya sudah hadir dalam pertemuan kita. Saya tutup kelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih semuanya. Sekian rekaman video pembelajaran mata kuliah pemrograman web enterprise pada program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Saya berharap video ini dapat menjadi pertimbangan yang positif dalam proses pengajuan sertifikasi dosen, sehingga saya dapat memperoleh sertifikasi dosen pada tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.